Selamat pagi sahabat Rani, kita bertemu lagi di ruang ini Senin 19 Agustus tahun 2024. Pada hari ini firman Tuhan menyapa kita, membimbing kita sebagai bukti kasih Allah dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu hal yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, siapa orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Melalui narasi dan dialog dalam Injil Matius tadi, kita memperoleh gambaran dia adalah seorang pemuda. Dan di masa muda, dia telah memiliki banyak kekayaan. Selain itu, dia adalah seorang yang taat hukum agama Yahudi, menghayati dengan perfect, dengan sempurna 10 perintah Tuhan. Dia seorang religius, seorang yang rendah hati, dan memiliki moralitas yang cukup tinggi. Dia memiliki kekayaan, dia mentaati hukum Taurat, perintah Tuhan, bukan seperti Sakeus yang memiliki kekayaan tetapi tidak menghayati sabda dan perintah Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, di dalam keyakinan masyarakat Yahudi, sebagaimana buah dari penghayatan Perjanjian Lama, kekayaan adalah bukti orang itu hidup dalam kelimpahan rahmat Tuhan. Kekayaan adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah ini mengapa terjadi? Anugerah ini karena orang taat kepada perintah-perintah hukum Tuhan dan perintah-perintah hukum Taurat. Di mana dalam Perjanjian Lama kerap kita menemukan ayat yang mengatakan, "Anda akan memperoleh kemakmuran, kelimpahan, dan umur yang panjang, kelimpahan materi, kalau Anda mengikuti Taurat Tuhan." Dengan kata lain, kemiskinan adalah bukti bahwa orang itu tidak dikasihi Tuhan dan mungkin juga bukti bahwa dia kurang menghayati perintah Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, seharusnya orang muda ini telah memiliki suatu kehidupan yang baik dan benar.
Setelah ia mendapat jawaban Yesus bahwa kalau Anda ingin hidup sempurna, lakukan perintah Tuhan. Dan dia bertanya, perintah yang mana itu? Dan Yesus menjelaskan isi 10 perintah Allah. Dan dia katakan, saya telah melakukan, telah menghayati semuanya itu. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, seharusnya setelah dia mendengarkan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, terima kasih guru, aku telah melakukan itu. Dan dia boleh pamit dan dia pulang dengan penuh sukacita karena apa yang dia lakukan itu telah dia temukan jawaban di dalam ucapan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah memperoleh hidup yang kekal. Sahabat rohani yang terkasih, namun orang ini belum puas. Ada satu yang kurang, dia ingin tahu lebih dalam lagi. Maka dia bertanya, apakah masih ada yang kurang? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian membawa dia di dalam suatu keterbukaan baru yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menantang dia untuk menjual semuanya itu dan diberikan kepada orang miskin kalau ia ingin memperoleh harta di surga dan mengikuti dia. Tuhan kita Yesus Kristus merubah pola pikir dan keyakinannya bahwa ada hubungan sebab akibat antara melaksanakan hukum Allah dengan kekayaan yang ia miliki sebagai bukti reward, blessing, anugerah dari Allah karena dia melakukan hubungan dengan Allah melalui mentaati perintah-perintah Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kalau mentaati hukum Tuhan dan anugerahnya adalah harta yang berlimpah, kekayaan, memang ini menunjukkan anugerah Tuhan itu adalah hal-hal yang mudah rusak, hal-hal yang fana. Apakah materi ini membawa orang ke dalam kebahagiaan dan kehidupan yang sempurna? Sahabat rohani yang terkasih, ternyata orang Buddha ini menjadi amat sangat kecewa setelah ia mendengarkan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan ucapan tadi Tuhan kita Yesus Kristus sedang mengatakan, janganlah engkau menjadikan harta sebagai pusat hidupmu, tapi jadikanlah aku yang berasal dari surga, firman menjadi daging, harta surgawi yang kini hadir di hadapanmu menjadi hartamu, yaitu inilah yang menjadi pusat hidupmu. Relasi Anda dengan Tuhan terjadi bukan lagi mentaati hukum, 10 hukum Allah, tetapi relasi dengan Tuhan untuk hidup sempurna adalah relasi kamu dengan aku, yaitu ikutilah aku, jadilah aku sebagai pusat hidupmu. Sahabat rohani yang terkasih, uang, harta pada dirinya tidaklah jahat, sangatlah baik. Karena dengan itu kita bisa survive. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus hendak menegaskan harta kekayaan adalah instrumen yang membawa kita untuk hidup berpusat kepada Yesus. Dan hidup yang berpusat kepada Yesus adalah berbagi dengan memandang kepada sama kita. Sebagaimana Santo Yohanes Salib mengatakan, renungan dari Injil Yohanes, dia berkata, sesuatu yang tak terpisahkan. Bila orang mencintai Tuhan, harus mencintai sesama. Dia harus berbagi kepada sesama. Dan orang yang berbagi kepada sesama adalah orang yang telah menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Sahabat rohani yang terkasih, Injil pada hari ini hendak menyampaikan kepada kita
sebagai sahabat-sahabat rohani, Yesus Kristus adalah pusat hidup kita. Dia adalah harta rohani yang tidak akan fana, yang tidak akan rusak, yang akan kita peroleh kini, dan inilah yang bawa kita ke dalam kehidupan kekal. Harta yang sungguh menyelamatkan kita, bukan hanya kehidupan di atas muka bumi ini, tetapi juga kehidupan di surga. Sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, Injil pada hari ini sungguh-sungguh menantang kita semua. Bangsa Indonesia adalah bangsa di mana digolongkan sebagai bangsa yang religius. Mudah sekali kita menjumpai rumah ibadat di mana saja. Ibadat agama apa saja kita jumpa dengan sangat mudah. Di mana ada pemeluk agama tersebut, di sana ada rumah ibadat. Kota Medan, kita menjumpai banyak gereja, banyak masjid, wihara, pura, kuil ada di Kota Medan. Ia mencerminkan Kota Medan adalah kota orang yang sangat beragama. Suatu kota yang mencerminkan relasi dengan Tuhan. Dan ini bukannya di Medan. Ini ada para sahabat dari Jawa, dari Sulawesi, dari Ambon, Nusa Tenggara. Di tempat kita tinggal kita menjumpai orang yang sungguh memiliki moralitas yang bagus. Yang hidupnya taat kepada hukum Tuhan. Namun apa yang terjadi? Penderitaan di sekitar kita luar biasa. Amat sangat ironis Kota Medan yang sedang membangun, ada driver ojol meninggal karena dia kelaparan, tidak punya apa-apa. Ini wajah kita, inilah situasi kita. Dan kita ditantang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kamu menjadi aku sebagai pusat hidupmu, janganlah harta mamon menjadi pusat hidup Anda. Semua adalah instrumen, semua adalah sarana. Sahabat Rani terkasih, mungkin di dalam keluarga kita juga mengalami hal demikian. Ketika kita memiliki kendaraan yang mewah, memiliki handphone dan materi, maka itu jadi pusat hidup kita sehingga relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak menjadi terhambat. Bahkan pasangan hidup kita, anak kita hanya sebagai instrumen, hanya sebagai alat. Tetapi pusat hidup kita bukan lagi mereka, tetapi materi yang ada. Saya pernah mendapat curhat dari ibu yang mengatakan, suamiku ini sudah beristri dengan hobinya. Hobinya itu menjadi istrinya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan anak-anak dan istri. Dia akan bertanya tentang kendaraan yang ia usah setiap saat. Dia akan dengan sukacita membersihkan kandang burung, tetapi menjadikan pasangan hidup, menjadikan anak-anak sebagai pusat hidupnya, sepertinya telah tergeser oleh materi tertentu, oleh hobi tertentu, bahkan oleh pekerjaan. Pekerjaan kita adalah instrumen, tapi terkadang pekerjaan menjadi pusat hidup kita, sehingga kita mengalami kesulitan untuk meletakkan anggota keluarga sebagai pusat hidup kita. Apalagi sekarang ini kita capek, kita letih dari pagi sampai malam pergi bekerja, malam sampai pagi bekerja istirahat, sehingga secara tidak sadar konstruksi hidup semacam ini, pola semacam ini membuat orang-orang yang seharusnya diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia menjadi pusat hidupnya, dan konsekuensi dari Yesus pusat hidup, yaitu penghayatan hidup di mana orang di sekitar kita adalah pusat hidup kita, sehingga menjadi tergerus. Injil hari ini kembali membuat kita merenungkan apa yang menjadi pusat hidupku. Pasang hidupku, Tuhanku.
atau hobiku, atau materiku. Pusat hidup kita adalah sesama kita, di dalam rumah kita, di dalam kelompok kita, tetangga kita, siapapun juga, itulah yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah tanda kita menjadikan dia sebagai pusat hidup kita. Sahabat, sahabat rohani, semoga Injil pada hari ini menantang kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Tidak gampang, tidak sulit untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, membangun relasi dengan dia, yang terungkap dalam relasi dengan sesama kita, dalam keluarga kita, di tempat kerja kita. Karena sering kita disakiti oleh pasang hidup kita, disakiti oleh anak-anak kita, disakiti oleh tangga kita, disakiti oleh rekan kerja kita. Tapi Yesus katakan, kalau kamu mengikuti aku, mereka adalah bagian dari pusat hidup. Memang uang tidak pernah menyakiti kita, mobil tidak pernah menyakiti kita, hobi tidak pernah menyakiti kita, dan kita mudah tergoda untuk melakukan hal itu. Tuhan memberkati kita. Amin.